Kode DSE itu cuma dua di 0 sampai 3 meter doang. Oh, pakai data bor yang lain aja. Konturnya ada. Kalau konturnya ada. Udah konturnya pakai yang itu. Kalau data Konturnya bornya kan. yang mana? Minimal 2 titik. Kalau nggak cari aja tuh dari TA yang lain. Ini udah dari KN ada itu. Ya jangan yang itu. Anak bimbingan saya banyak kok yang lain. Siapa? Nah, yang lain dulu tuh siapa ya? Banyak nggak dulu beberapa anak bimbingan saya sama kan. Ambil aja yang 2 titik. Oke, nanti saya lihat coba. Kenapa satu lapis itu nggak apa satu pengujian itu dan lagi sondir nggak bisa dipakai kajian. Itu karena sondir itu hanya apa kita mengetahui jenis tanahnya juga hanya perkiraan kan dari FR. Nggak bisa. Oke, saya coba jelaskan bagaimana cara menganalisis lereng. Salah satunya ini saya lakukan untuk apa penyelidikan untuk analisis stabilitas lereng tower, salah satu tower di daerah Malingping Bayah, Lebak, Banten. Ini salah satu kerjasama antara PLN dan Polban. Nah, ada ya? Ada, oke. Ini kita melakukan di sini beberapa titik bor. Titik bornya itu ada 4 titik bor, bor dalam, 2 titik sondir, serta data lab, terus resistivity, geolitrik, serta juga apa nantinya dilakukan analisis. Nah, ini salah satu tempatnya. Ini beberapa pekerjaannya. Ini salah satu pekerjaan yang dilakukan, termasuk topografinya. Nah, ada topografi. Jadi kita kalau dalam lereng itu yang terpenting adalah kita harus dapat dulu data topografinya. Kenapa data topografi itu penting pada lereng? Kalau kita balik lagi ke konsep masalah lereng, itu ada tegangan normal dan tegangan geser yang terjadi di bidang kemiringan. Jadi kalau di bidang datar ya tidak terjadi longsor. Artinya kalau di apa yang lain pasti ada bidang eh, kemiringan. Nah, dari kontur-kontur tersebut kita potong salah satunya potongan CRD di tengah ini karena akan dibangun tower di bagian tengah. Terus eh, setelah dapat potongan ya apa setelah dapat kontur kita potong. Nah, ini titik-titik BH borehole-nya. Lalu ini titik dari si towernya. Jadi kita harus ada stratigrafinya, termasuk di sini juga di bor. Nah, hasil interpretasi data penyelidikan di lapangan dengan nilai SPT tertentu kita dapat dari CPT, dari data lab. Nah, kita bikin lagi stratigrafinya. Nah, stratigrafinya seperti ini dari 3 titik bor didapatlah seperti ini. Itu. Nah, ini dari geolistrik, apakah benar nggak yang kita lakukan sampai kedalaman 30 meter, 50 meter itu sama dengan bor. Hasilnya menunjukkan hal yang sama. Jadi kalau geolistrik itu dari resistivity, gelombang, nanti dihubungkan dengan jenis tanah. Nah, yang penting ini, kita menganalisis, analisis lereng itu eh, ya sama, kalau yang dipakainya plastik sama safety. Nah,
Fase-fasenya yang tadi kita bikin fase awal, kondisi ekstrim, tanpa penanganan, dengan penanganan, dan lain hal. Nah, kita gambar geometri dari lerengnya, stratigrafinya, dimasukkan material modelnya. Material model yang dilakukan itu saya pakainya morkolom. Kenapa? Kenapa saya pakai morkolom? Karena tanahnya tanah OC. OC itu over consolidated. Kalau kita buka, terlihat dari nilai SPT-nya yang keras. Oke, SPT-nya aja gede-gede kan. Nah, pakai model morkolom. Terus penanganannya ada yang pakai shotcrete dan solder serta gabungannya. Jadi solder pile diameter 0,4 meter. Itu shotcrete ketebalan 2 cm. 25 mili. Nah, dari morkolom karena data lab-nya tidak bisa kan, kalau data lab itu di SPT kurang dari 12 bisa diambil sampel tabung UDS. Tapi kalau udah lebih nggak bisa. Akhirnya korelasi dari nilai SPT untuk dapat E, P, C, dan gamma. Oke. Hasil analisis keamanan initial condition, kondisi awal itu adalah 1,39. Berarti sebenarnya eh, lerengnya aman. Ya aman, nggak terjadi longsor, tapi ditakutkan terjadi longsor. Nah, bagaimana kalau saat musim hujan ekstrim? Yang terjadi apa? Adanya fluktuasi muka air. Berarti si tanahnya jenuh. Ketika si tanahnya jenuh, berarti gamanya gamma, bukan gamma W, gamma apa? Saturatednya naik, berarti karena jenuh. Berarti menjadikan beban. Ketika menjadikan beban, berarti SF-nya pasti turun. C dan V-nya pun pasti turun. Akhirnya ketika kondisi ekstrim, maka inilah perlu dilakukan mitigasi bencana terhadap tower tersebut. Karena kenapa? Kalau tower tersebut ke bawah longsor, yang mati listrik se-Jawa. Se-Jawa bagian selatan ya. Karena ini Bayah Malingping itu mengaliri kayak Sukabumi, Cianjur, Selatan itu. Ya termasuk karena PLTU-nya dari Suryalaya, Banten ya Suryalaya itu. Ya, pembangkitnya dari sana. Nah, matilah ke selatan. Pernah kan terjadi yang PLN mati di Jakarta. Karena sirkuit utara. Jadi kalau eh, sirkuit itu adalah rangkaian tower-tower besar. Kalian suka lihat eh, sutet-sutet pas naik MBZ, gede-gede kan? Nah itu namanya sirkuit utara untuk pemasok listrik Jabodetabek. Nah itu dipasok dari beberapa wilayah, Suryalaya, Batang, terus bisa dari Python. Nah itu dirangkai, itu rangkaian. Salah satu yang waktu itu terjadi kasus sampai Jakarta mati itu karena towernya kena angin kan, kena angin terus apa gitu putus lah. Nah ini juga mereka ketika masang towernya di lereng, kalau satu tower dia putus, ya satu rangkaian itu habis gitu. Itu yang mereka takutkan kembali gitu. Takut presidennya datang ke kantor PLN pusat itu dong. Nah, hal seperti itu di PLN sekarang lagi dimitigasi. Jadi jangan sampai benar-benar mati listrik gara-gara hal yang tidak dimitigasi resikonya. Masuk ini. Nah, kalau di Jawa itu ada 3 sirkuit namanya tuh. Utara, selatan, sama tengah. Tuh. Jadi kalau kalian lihat tower-tower tuh daerah Cikampek, sekarang yang kelihatan tuh, yang gede-gede banget.
Kalau kalian naik MBZ tuh gede-gede kan. Jadi, nah itu tuh tower-tower itu tuh ada kapasitas-kapasitasnya. Nah, ada kapasitas 150 kV, ada 500 kV. 150 itu membawa listrik pasokan untuk ke GI, gardu induk. Gardu induk di trafo dinaikkan lagi listriknya, disebarkan lagi. Itu sebenarnya sistem kelistrikan gitu. Nah, lalu dilakukanlah penanganan, penanganan dengan jadi si towernya bagaimana caranya tetap berdiri walaupun terjadi longsor. Jadi saya masukkan apa diteruskan ke lapisan tanah yang lebih bawah. Jadi tadinya apa si towernya hanya fondasi telapak. Saya tambahkan, suruh tambahkan misalnya fondasi dalam. Nah, SF-nya ternyata naik 1,395. Tapi dalam SNI itu berbunyi bahwa safety faktor keamanan lereng itu adalah 1,5. Nah, berarti kan walaupun aman, tapi tidak memenuhi standar. Ini yang harus kita kejar adalah standarnya berapa. Berarti ada penanganan lain yang harus kita lakukan. Penanganan lainnya adalah dengan menambahkan solder pile serta shotcrete. Jadi solder pile saya kasih di ngelilingin untuk si towernya. Yang terjadi apa? SF-nya naik lebih dari 1,5. Ini kombinasi. Jadi kalian yang kita tadi masukkan fase awal, yang saya nulis fase 1 galian, fase. Nah inilah fasenya. Jadi maksud fase itu adalah kalian membayangkan sebagai engineer, geoteknik engineer gitu ya. Terserah mau jadi geoteknik, mau jadi struktur. Tapi kalau dalam geoteknik itu harus membayangkan kondisi lapangan, prediksi yang akan terjadi, kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Nah, inilah fase-fase. Fase-fase ini untuk yang dimasukkan ke analisis. Jadi hasilnya ada dua alternatif, menambah ini penanganan solder pile. Ini kan nantinya tuh towernya di sini ditaruh. Tuh, area tower ini di solder pile. Jadi kalau longsor nih, longsor teh berarti ke sini ya. Ini lebih rendah ya, ini lebih tinggi. Nah, yang terjadi apa? Ini tetap kokoh berdiri, ini longsor. Jadi ke pinggir-pinggir lah. Saya coba untuk tidak terbawa. Nah, ini penanganan. Jadi sampai bikin laporan gambar kayak gini ya, termasuk yang tim itu ya. Nah, terus atau ditambah ini DPT, cantilever wall. Jadi sama bonasi baru panas. Jadi ditambah dinding penahan tanah atasnya, di bawahnya dikasih ini kayak gini. Oke, kayak gitu. Jadi cara analisis lereng kayak gitu ya. Paham? Ada yang ditanyakan di online? Coba saya kasih juga ada kasus lain. Nah, itu kok kalau tugas itu kekuatannya besok mau pamer. Asal bisa dipertanggungjawabkan hasil. Nih ada satu lagi kalau ini kawasan pabrik. Nah ini kalau di SN itu SF-nya minimal kondisi permanen, kondisi sementara. Jadi kondisi permanen itu 1,5 SF. Hah? Udah, Mas. Kalau tadi masuk nggak? Masuk ya. Nah ini
ada satu lagi analisis keamanan lereng pada pabrik bentonite. Ini SF-nya kita kejar 1,5. Nah, makanya saya heran kalau ketika orang analisis lereng cuma ada satu data. Saya mah kajian nggak jadi gitu. Misalnya saya punya project ya, terus si usernya maksa apa sondir aja gini-gini. Ah, ya saya mah kajian terjadi. Karena apa? Ketika kita mendesain itu pertanggungjawabannya bukan hanya kita selesai mengerjakan data, enggak. Tapi dengan data yang kita ambil itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa dianalisis, itu yang eh, apa ya? Saya mau menjaga kepercayaan gitu ya, misalnya kalau dalam project itu. Dan tapi sih ya memang konsekuensinya jadi harga naik. Gitu. Ya untuk hal yang lebih baiknya, kenapa enggak? Ya kan daripada kayak gini ya. Kalau kalau dalam beli barang itu daripada beli barang apa China yang ganti-ganti mulu baik barang yang sekaligus bagus. Nah, inilah yang terjadi ini dia udah ada penanganan, terjadilah longsor. Oke. Nah, ini analisisnya kita apa tadi fase-fase itu yang kita gunakan. Terus ininya penyelidikan airnya berapa naik fluktuatifnya. Next. Nah, ini gambar konturnya. Dapatlah potongan seperti ini. Oke. Next. Nah, nah, direkonstruksi timbunannya. Nah, ternyata apa galia apa bidang gelincirnya dalam. Terus ketika dalam berarti harus ada penanganan yang lebih dari bidang gelincir. Ini beberapa fase akhirnya penanganan yang efektif adalah seperti ini. Jadi eh, ada kolom-kolomnya, balok-baloknya di frame gitu. Terus yang bawahnya karena bidang gelincirnya dalam itu harus pakai folder file, ya sistem bore file gitu. Nah, kan SF-nya langsung meningkat tuh 1,5. Tuh, ini jadinya. Dari alternatif analisis, ya ini dengan beban mahkota lain satu solder pile 50 cm dan dinding penahan tanah pasangan batu kali dengan beban pada mahkota lain. Terus ini atau ini mepet-mepet boleh lah dengan board pile kombinasi dinding penahan tanah. Kondisi existingnya 1,01. Udah longsor sih. Gambar rencana baru penulangan. Gitu cara analisis lereng. Udah belum bikin geometrinya. Ada yang ditanyakan nggak? Yang di online ada yang ditanyakan tidak? Belum ada, Pak. Ada yang ditanyakan nggak? Belum, Pak.
Yang ditanyakan nggak? Oh sih, jangan ada sih. Bukan yang kemarin. Si kerja ya si teman. Kalau lerengnya misalnya gini ya, ini kan, kalau sekarang ini ya, ini kan misalnya contoh, misalnya, berarti kesininya lebih baik dua kalinya ini, dua kali. Nah, ini, kalau bisa lebih juga. Jadi langsung oh dua. Tapi kalau yang gede kayak saat tadi, nah sebenarnya itu ini itu potongannya kayak gini, Kurang lebih 10 20 2 meter. video. Berarti dia 40 ke sini, 40 ke sana. Berarti 40, 80, 100. Ini yang grup lain siapa aja? Sorry buat yang Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ayo yang lereng, mumpung saya di sini. Hmm. Bikin dulu gerak geometrinya, potongannya. lagi. Kemarin siapa yang mau diskusi sama saya teh WA? Saya tapi Buat
Terus akhirnya pakai yang sini. Nah, aku coba cari dataku. Udah, oke, jawaban aja yang mesti tahu. Kuliah tapi khusus. Ini ada 2 titik mas. Ke WA siapa sih? Coba WA aku sama. Saya pilih. Chatting kelihatan. Hah? Nah, Gak jadi kepo ya? Udah, coba bikin parameternya. Kayaknya udah nggak ada yang lunak sih. MC semua.
Yang satu bikin geometrinya, yang satu bikin parameter. Saya ke dunia dulu. Biar jam 11 kurang 10 kita bahas. Tadi yang sudah selesai dulu. Yang dicolokin nanti kan dikepoin lagi. Ya.